Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 20 November 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau selalu menyertai dan memimpin langkah kami. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati semua kami, sehingga ketika kami membacanya, kami juga mampu dapat melakukan di dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab 1 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 di bawah perikop perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayanan-pelayanan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah kehidupan rohani yang terus bertumbuh. Kalau kita bicara soal pertumbuhan, kita bisa melihat bagaimana pohon itu dia bertumbuh. Apalagi pohon yang harus disiram terus-menerus. Jika tidak disiram, tentu akan layu, bahkan mati. Begitu juga dengan kehidupan rohani orang-orang Kristen. Apakah di dalam kehidupan sebagai orang Kristen terus mengalami pertumbuhan yang baik karena disiram, dipupuk secara baik? Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bagian firman Tuhan ini tentu menegaskan kepada kita tentang bagaimana hidup di dalam pelayanan satu dengan yang lain ketika Allah mempercayakannya bagi kita. Semua kita adalah kawan sekerja Allah.
Bahkan ketika kita ada di dunia ini, kita terus melakukan apa yang menjadi pekerjaan Allah. Dan tidak terlepas satu dengan yang lain, punya hubungan yang erat di dalam persekutuan. Masing-masing kita punya persekutuan. Persekutuan di dalam rumah tangga, persekutuan di dalam pelayanan, bahkan persekutuan di dalam masyarakat. Dan itu adalah anugerah. Bagaimana supaya kehidupan kita bertumbuh bersama-sama. Ketika kita membaca bagian pembacaan kita akan melihat bagaimana kita diajak untuk ada di dalam pertumbuhan yang dewasa sebagai orang-orang Kristen. Rasul Paulus menyebut manusia duniawi, yaitu kita yang terus ada di dalam keinginan daging, yang terus mengikuti apa yang kita mau, melakukan banyak kesalahan, dosa. Kita hidup di dalam kebencian, iri hati, marah, dengki, dan lain sebagainya. Itu sikap yang kemudian gambaran ketika sebagai manusia kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Namun ketika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Dijauhkanlah kita dari kebencian, dari iri hati, dari hal-hal yang mendesak kita untuk menjatuhkan orang lain. Walaupun hidup bersama bukan berarti saling menjatuhkan satu dengan yang lain, bersaing satu dengan yang lain, tidak. Tetapi bagaimana bertumbuh secara bersama sehingga menolong satu dengan yang lain, karena itu adalah kehidupan yang baik dengan Tuhan. Itu bertumbuh dengan Tuhan, bukan bertumbuh sendiri-sendiri. Karena dikatakan bahwa tidak penting kita dari golongan yang mana, tetapi yang terpenting adalah Allah akan memberikan kita pertumbuhan. Di ayat yang ke-6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah itu sendiri. Dia secara otomatis akan memberikan kita pertumbuhan, kehidupan dalam hidup ini. Di dalam rumah tangga kita dipanggil, di dalam kehidupan pekerjaan kita dipanggil. Kalau hari ini kita sudah melakukan yang baik, kita menanam yang baik, kawan sekerja kita tugasnya mungkin dia yang menyiram begitu, dan kita percaya bahwa Allah yang akan memberikan kita pertumbuhan. Jadi jangan pernah saling mematikan satu dengan yang lain, tetapi menjadi kekuatan di mana saja kita berada. Roh Kudus menolong kita. Amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah kuasa-Mu Engkau nyatakan untuk boleh kami rasakan hari ini. Biarlah kami terus diberkati dan menjadi berkat, karena kami adalah orang-orang yang terus bertumbuh dan sedang bertumbuh terus di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.